Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ingkang kula hormati sesepuh bini sepuh, Bapak Ibu jemaah pengaosan Subuh Barokah Masjid Al-Ikhlas ingkang mugi-mugi tansah diporahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saderengipun sumangga kita sami tansah ngujukaken raos syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Pilih ing kesempatan injing punika kita taksih pinaringan sehat wal afiat sehingga kita sami saged makempal wonten masjid menika kanthi boten wonten alangan satunggal punapa. Kita nyuwun dumateng Allah mugi-mugi pikantuk ilmu ingkang manfaat, ilmu ingkang barokah, ingkang saged nambah bekal kita sami. Bapak Ibu jamaah ingkang mugi-mugi tansah dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Wonten pertemuan kala wingi ingkang sampun kita bahas, kita pernah membahas kemarin tentang sebab-sebab meraih husnul khotimah, yang intinya adalah berusaha istiqomah dalam ketakwaan. Dan juga sebab husnul khotimah itu sering-sering mengingat kematian, karena betapa kesibukan dunia itu sering melalaikan. Demikian pula di antara sebab meraih husnul khotimah adalah segera bertobat. Karena orang yang terjatuh ataupun mendapatkan su'ul khotimah, sebabnya adalah karena sering menunda-nunda tobat, akhirnya mendapatkan su'ul khotimah. Termasuk sebab meraih husnul khotimah adalah memperbanyak amalan rahasia yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dan dirinya sendiri. Intinya adalah ikhlas beramal kalau seseorang ingin meraih husnul khotimah. Demikian pula Bapak Ibu tentunya berdoa. Berdoa agar apa? Agar Allah memberikan husnul khotimah. Dan yang tidak kalah penting pula adalah selalu berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena janganlah seseorang itu meninggal dunia kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah. Ketika sakit parah, diuji dengan ujian,
Maka jangan sampai la yamutanna ahadukum illa wa huwa yusinu billahi dhannah. Janganlah seseorang itu meninggal kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah. Dan yang tidak kalah penting sebab meraih husnul khotimah adalah napa? Tidak mendolimi orang lain. Nah, niki penting sangat pembahasan apa? Dolim. Karena terkadang seseorang itu berbuat dolim tanpa disadari. Bagaimana Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita itu berusaha meninggalkan dunia ini dalam kondisi tidak mendolimi seorang pun. Kenapa? Karena bisa jadi seseorang itu meninggal dunia dalam keadaan su'ul khotimah akibat doa orang yang terdolimi. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kita takut, khawatir dengan doa orang yang terdolimi. Wattaqi da'watal madlum. Takutlah dari doa orang yang terdolimi. Kenapa harus dikhawatirkan, ditakutkan Bapak Ibu? Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Karena antara dirinya dengan Allah tidak ada penghalang. Yang kita khawatirkan doa ataupun doa orang yang terdolimi tersebut dikabulkan ketika orang yang mendolimi sedang sakaratul maut. Yang ditakutkan adalah seseorang itu kesusahan dalam sakaratul maut gara-gara karena sering mendolimi orang lain. Ternyata Pak, bisa jadi doanya orang yang terdolimi dikabulkan saat yang mendolimi itu sedang sakaratul maut. Maka apabila kita pernah merendahkan orang lain, pernah memaki-maki orang lain, pernah merusak kehormatan orang lain dengan apa? Dengan menjelek-jelekkannya, sehingga yang terdolimi menangis, kemudian menengadahkan tangannya, mengangkat tangannya memohon kepada Allah. Coba Pak, kalau di malam hari orang yang terdolimi tahajud, sholat malam, terus mendoakan kecelakaan bagi yang mendolimi, maka cepat atau lambat orang yang mendolimi tersebut akan mendapatkan kecelakaan. Terutama apabila doanya dikabulkan menjelang sakaratul maut. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mewanti-wanti agar hati-hati dari perbuatan dolim. Kenapa Pak Bu? Karena hukuman kedoliman itu disegerakan balasannya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min dambin ajdaru ayu ajjilallahu ta'ala li sahibihi uqubatan fid dunya. Tidak ada satu dosa yang Allah segerakan, Allah turunkan sebagai hukuman bagi pelakunya di dunia, dan Allah pun
sisakan, Allah simpan pula hukuman di akhirat, mislul baghi wa qati'atir rahim. Seperti apa? Dosa yang Allah segerakan hukumannya dan Allah simpan di akhirat, itu adalah dosa perbuatan dolim dan memutus silaturahmi. Maka Bapak Ibu, kita harus hati-hati jangan sampai berbuat dolim. Mendolimi apa? Mendolimi seseorang, karena itu adalah menjadi hukuman ataupun apa? Sebab seseorang itu mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala yang disegerakan. Bisa jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi ada seseorang yang usahanya itu apa? Usahanya jadi susah, bisa jadi karena mendapatkan doa dari orang yang terdolimi. Coba kalau orang yang mendolimi terus mendoakan, ya Allah semoga usahanya bangkrut, semoga usahanya seret. Bisa jadi Pak. Atau mungkin seseorang yang mendoakan, pernah ada kisah Pak Bu, ada seorang suami yang memiliki 2 istri, ternyata istri yang kedua ini didolimi. Dia nggak adil, menunjukkan bahwasannya poligami itu berat karena harus apa? Adil. Nah, akhirnya apa? Akhirnya istri kedua tersebut berdoa dengan doa, ya Allah, isi doanya adalah semoga setiap kali tadi mantan suaminya tadi membuka usaha, mudah-mudahan nggak berhasil. Coba Pak, kalau orang yang didolim itu sudah marah, itu doanya itu benar-benar buruk. Terkadang doa yang mencelakakan, yang menjadikan sebab celaka bagi yang mendolimi. Akhirnya benar, setiap buka usaha dimanapun saja Pak, selalu nggak berhasil, selalu tidak berhasil. Maka hati-hati dari perbuatan dolim. Contoh gampilipun kita sering terkadang seseorang itu mendolimi ketika sedang di jalan raya Pak. Ketika naik motor, tiba-tiba ibu-ibu, ada mas-mas anak muda yang naik motor itu knalpotnya apa? Brong. Kaget nggak Bu? Kaget Bu? Terus biasanya gimana? Kita doakan kebaikan, semoga Allah memberikannya hidayah gitu. Ya kalau itu orang baik. Tapi sebagian orang karena saking anyelnya, terkadang keluar dari lisan dengan mengatakan muga-muga ndelasar. Nah, pripun Pak? Akhiripun apa? Ndelasar beneran nggih. Nah. Pernah juga kejadian seperti itu Pak. Ketika banyak orang yang mendoakan buruk itu kan, ini kenapa orang yang knalpotnya brong yang ganggu kadang bikin kaget, itu nggak khawatir doa orang yang terdolimi. Sehingga terkadang habis nyalip, kemudian kita sampai ke depan, loh ini rame-rame ada apa? Oh ternyata tadi Pak, yang nyalip tadi, yang knalpotnya banter-banter, ternyata innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kecelakaan. Ini bahayanya perbuatan dolim.
Bahkan Nabi juga menjelaskan barang siapa yang mendolimi orang lain, mengambil tanah, mengambil tanah saudaranya meskipun hanya sejengkal, shibron, dengan cara yang dolim, maka Allah akan kalungkan nanti di akhirat dengan 7 lapis bumi. Berat betul? Berat sekali. Sehingga kalau dalam urusan tanah nih lebih baik napa Pak? Ngalah. Nggih. Kacake mboten sepiro nggih. Kadang napa ngomong cuma sejengkal, sekilan niku nggih, sekilan. Nggih, napa malih kok merubah batas tanah, batas patok. Niku hukumanipun berat sangat. Nggih. Sehingga Bapak Ibu ingkang diporahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di sini Umar bin Khattab dalam sebuah kisah dijelaskan bahwasanya ada seseorang yang menulis surat kepada Ibnu Umar. Yang intinya adalah bahwasanya Ibnu Umar berwasiat agar hati-hati jangan sampai menumpahkan darah orang lain, melukai orang lain dalam kondisi perut kosong, memakan harta mereka, menjaga lisan, ini terutama menjaga lisan agar tidak menjatuhkan kehormatan orang lain, tidak menghibai orang lain. Karena apa Pak Bu? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkan seandainya seseorang pernah berbuat salah dosa kepada saudaranya, maka segeralah minta dihalalkan sebelum nantinya tidak bermanfaat napa? Harta dan anak-anak. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena tidak setiap orang itu alhamdulillahnya Pak, ada orang yang didolimi tapi Masya Allah dia malah mendoakan kebaikan yang mendolimi. Enten mboten? Ibun Pak, didolimi terus mengatakan, ya Allah, mudah-mudahan orang yang nyakiti saya, mendolimi saya, mudah-mudahan dapat hidayah. Masya Allah. Tapi setiap orang apakah seperti itu Pak? Kan mboten nggih. Iki orang yang luar biasa nih le, ingkang ngelenggono, ingkang Masya Allah hatinya tidak ada perasaan dengki, iri hati, hasad kepada saudaranya muslim. Kebanyakan orang yang didolimi biasanya mendoakan kebaikan apa keburukan? Keburukan. Mendoakan keburukan bagi yang mendolimi. Apalagi kalau doanya itu di tengah malam. Termasuk yang hati-hati Bapak Ibu adalah dolim kepada anak tanpa sadar. Terkadang sebagian orang mendolimi anaknya tanpa sadar. Termasuk mendolimi anak itu adalah tidak sungguh-sungguh di dalam mendidiknya, sehingga nanti di akhirat anak itu bisa menuntut orang tuanya. Ketika ditanya, kenapa kamu melakukan ini, melakukan itu, banyak berbuat dosa dan maksiat, gimana nanti seandainya anak tersebut mengatakan, ya Allah, saya melakukan demikian, saya enggak sholat, saya menerjang maksiat karena orang tua saya tidak mendidik saya dengan baik. Akhirnya apa Pak? Orang tua pun akan disiksa. Karena apa?
Mungkin orang tua pandangannya wis penting saya sholat, saya ngibadah, dah selesai anak terserah. Enten mboten ingkang ngoten? Enten nggih. Jangan-jangan nanti jadi sebab apa? Sudah mungkin sebenarnya itu masuk surga, tapi karena dituntut oleh anak, Bapak Ibu nggih. Anak yang menuntut apa? Orang tuanya karena nggak serius, nggak sungguh-sungguh dalam mendidiknya. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang sering kita dolimi bisa jadi itu adalah orang-orang dekat kita. Kenapa Pak Bu? Karena semakin sering interaksi, itu akan semakin sering adanya gesekan. Namanya sering apa? Interaksi. Kadang suami dolim kepada istri, istri dolim kepada suami, orang tua dolim kepada anak, anak dolim kepada orang tua. Beda dengan orang yang ketemunya setahun sekali. Nek pas napa niku biasane pun pas bakto nggih. Ya gimana mau mendoliminya setahun sekali nggih. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkadang orang dekat ini yang justru didolimi. Contoh, ada seorang bapak yang kalau sama tamunya, sama koleganya, sama rekan bisnisnya, Masya Allah ramah banget. Nih, ramah, murah senyum. Tapi sama keluarganya sendiri, sama istrinya, sama anaknya suka apa? Suka bentak, ucapannya kasar. Buktinya apa Mbak? Buktinya ketika anak tanya sesuatu, ngajak bicara, ada nggak orang tua yang sibuk balas grup WA? Sedangkan anaknya apa? Ngajak bicara. Jadi terkadang orang tua itu yang ngajarin anak sendiri, kalau diajak ngomong orang lain nggak perhatian. Karena orang tua diajak bicara sama anaknya, ditanya sesuatu sambil apa Pak? Nggak perhatian. Akhirnya anak ikut-ikutan. Terkadang orang tua, nak kalau diajak ngomong bapak ibu itu perhatikan, lihat bapak ibu, jangan lihat HP. Kan ngoten nggih. Akhirnya kan namanya anak ini kan ikut-ikutan. Jadi terkadang orang-orang dekat kita itu yang terkadang mendapatkan perilaku yang kurang terpuji dari kita. Coba Pak, kalau sama teman, sama orang lain, sama tamu, Masya Allah ramah sekali. Padahal Bapak Ibu, nanti ketika kita sudah meninggal dunia, rekan kerja, tetangga, teman bisnis, itu ketika kita meninggal dunia, datang takziah, menyolatkan, sudah pulang. Ada nggak yang besok masih mendoakan, besoknya lagi, selesai. Yang akan rajin mendoakan itu adalah apa? Orang dekat kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita, Bapak Ibu. Sehingga terkadang seseorang itu sama keluarga sendiri kasar, tapi sama orang lain ramah sekali Pak. Sama keluarga sendiri pelit, tapi sama orang lain royal, nyahnyo. Padahal yang setiap hari nanti kalau kita sudah nggak ada, siapa yang akan mendoakan kalau bukan anak kita, istri kita? Sehingga biar tidak terjatuh ke dalam dolim, yang namanya dolim tanpa sadar tadi Bapak Ibu, ya terutama adalah orang dekat kita, maka di sana perlu nopo? Perlu muhasabah. Perlu nopo? Introspeksi diri. Karena yang namanya manusia niku sering lupa.
sering lalai, sehingga perlu rutin dijadwalkan dari waktu ke waktu. Intinya nggih, sering napa? Sering introspeksi diri. Barangkali di sana Bapak Ibu ada hak dari anak kita, hak dari istri kita, dari keluarga kita, kerabat kita yang belum ditunaikan. Selalu introspeksi diri. Karena orang niku nggih, kalau nggak introspeksi itu nggak tahu leh kalau salah. Merasa dirinya napa? Benar terus. Ibarat pepatahnya napa? Gajah di pelupuk mata tidak nampak, tapi semut di seberang sana kelihatan. Nih Pak, orang itu kalau ada orang yang tipenya itu kalau melihat kekurangan orang lain itu pintar sekali Pak. Oh si A kurangnya ini, si B kekurangannya ini. Kalau melihat kekurangan orang lain, Masya Allah teliti, detail sekali. Tapi kalau kekurangan diri sendiri, blas. Oh saya sempurna ini, nggak ada kekurangannya. Sehingga terkadang untuk mengetahui kekurangan kita, kita perlu nasihat dari saudara kita. Mas minta nasihatnya, kira-kira kekurangan saya itu apa ketika selama ini bergaul dengan jenengan. Loh nanti dengan malah marah, dikasih tahu malah marah. Betul nih. Nah, kalau diminta untuk apa? Berikan nasihat nih, kita berikan nasihat. Terus agar tidak dolim tanpa sadar tadi Pak, terus belajar. Terus belajar tentang apa? Aturan agama yang menjelaskan tentang hak dan kewajiban orang-orang terdekat kita. Kira-kira hak dan kewajiban orang terdekat kita itu apa? Agar kita semakin mengerti mana kewajiban yang sudah ditunaikan dengan baik, mana kewajiban yang perlu ditingkatkan, mana yang belum maksimal, atau mungkin mana kewajiban yang belum ditunaikan. Jadi dengan terus belajar dan introspeksi diri, ini seseorang akan terhindar dari dolim tanpa sadar. Jadi perlu adanya muhasabah, introspeksi diri, bagaimana kita itu selama ini bergaul dengan orang dekat kita, tetangga kita, saudara-saudara kita, agar nanti harapannya selamat dari kedoliman tanpa sadar. Karena Bapak Ibu, Nabi bersabda, ad-dulmu dulumatun yaumal qiyamah. Kedoliman itu adalah kegelapan di hari kiamat. Kalau seseorang sering dolim, maka dikhawatirkan kuburannya tambah peteng dedet Pak. Tambah apa? Tambah peteng dedet. Wah, seharusnya kita apa? Ingin cahaya di dalam kubur, tapi karena kedoliman apa? Nanti akan menjadi hal yang menyusahkan nanti di akhirat. Karena sekali lagi sebagai penutup bahwasanya apa? Kalau dosa antara kita dengan Allah itu masih ada kemungkinan untuk diampuni. Semua dosa diampuni, bahkan syirik ketika minta ampun. Tapi kalau berkaitan dengan hak orang lain, mendolimi orang lain, dan orang lain tersebut belum memaafkan, nanti akan dituntut di akhirat. Bahkan masalah hutang niki, hutang yang belum disaur di dunia nanti akan disaur teng pundi? Teng akhirat. Sehingga nyaur napa Pak? Pahala yang berhutang akan diberikan kepada yang memberi hutang. Kalau pahala yang berhutang sudah habis, napa Pak? Dosanya orang yang memberi hutang akan diberikan kepada yang
berhutang. Jadi nanti akan ada pengadilan Allah, yang mana Allah adalah hakim seadil-adilnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita semua dari perbuatan dolim, baik itu yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang semangat di dalam belajar, terus belajar dan terus introspeksi, sehingga dengan izin Allah kita selamat dari kedoliman. Dan mudah-mudahan orang yang pernah kita dolimi, Pak, dengan sengaja tidak sengaja, mudah-mudahan memaafkan kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Makaten ingkang kita bahas ing kesempatan menika mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Fa akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.